ya yang akan membimbing kalian di kelas. Gitu. Untuk di sini Bu Fira juga ada ya, hadir ya? Bu Fira hadir? Oh ya, Bu Fira hadir. Nah, nanti Bu Fira akan mengumumkan ya siapa yang proyek ke-1 yang belum mengumpulkan. Artinya yang belum lunas di proyek ke-1. Jadi nilai PTS kalian tidak ada ya bagi yang belum mengumpulkan tugas proyek yang ke-1. Jadi siapa yang belum selesai itu masih ada waktu, Ibu kasih kelonggaran nih untuk minggu ini ya menyelesaikan. Bagi yang belum. Kalau yang sudah alhamdulillah sudah selesai proyek pertama itu sudah bagus ya. Dan Ibu juga lihat hasil-hasil videonya, ada yang ngevlog, ada yang dibikin kayak video slide, itu bagus ya, kreatif. Dan penilaiannya pun nanti tidak akan bisa sama ya, karena di sini ada beberapa poin yang akan dinilai dari video kalian gitu. Nah, Bu, bagaimana nih yang ngevlog? Kalau yang ngevlog lengkap itu bisa lebih bagus ya nilainya. Karena yang Ibu inginkan itu kalian sebetulnya videonya video ngevlog gitu ya. Jadi kalian sambil menjelaskan, sambil berbicara, sambil melihat, bebas saja gitu, terserah kalian. Tapi nanti untuk proyek yang kedua ini diharapkan nanti videonya kalian kan mungkin sudah melihat jadwal pelajaran yang baru ya sekarang gitu. Nah, sekarang itu IPA itu bersatu dengan matematika STEM-nya. Jadi kita IPA itu hanya dengan matematika. Nah, nanti di akhirnya itu kita proyeknya nanti akhir proyeknya itu sama dengan matematika. Jadi nanti ada tampilan matematikanya gitu ya, bukan hanya IPA-nya saja. Jadi itu ada perbedaan. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Vita ya. Nah, untuk di awal hitunglah awal kita mulai sekarang setelah PTS ya, di tengah semester 2 ini jangan lupa ketika ada gumit kalian usahakan bisa hadir gitu. Kalaupun misalkan tidak bisa hadir, nanti seperti biasa akan di-share videonya gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu persilahkan mulai sekarang yang akan mengajar kalian, yang membimbing kalian itu adalah Ibu Vita. Ya, Ibu Vita, nanti Ibu Vita akan memperkenalkan kepada kalian dan akan mengajar mulai dari hari ini gitu ya. Jadi kalian kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan ke Bu Vita. Oke, mangga Bu Vita, Ibu persilahkan ya. Mudah-mudahan di proyek kedua ini bisa sukses, lancar, dan waktunya tidak melar. Karena kita di proyek kedua ini waktunya hanya sebentar. Gitu. Terima kasih, mangga Bu Vita, Ibu persilahkan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya anak-anak, kalau yang bisa dinyalakan videonya kalian nyalakan karena ini direkam ya, direkam, dan kalau bisa dinyalakan ya nyalakan. Jadi biar ketahuan kaliannya ada hadir gitu ya. Kecuali kalau misalkan tidak bisa ya nggak apa-apa. Mangga Bu Vira. Bu Vira dulu apa mau Bu Vita dulu nih? Bebas Ibu. Ya. Barangkali Vira dulu mau buat lagi yang tugas kemarin. Boleh, mangga Bu Vira. Yang masih punya hutang, Bu Vira mangga, masih ada nggak yang punya hutang kelas 8 kemarin, proyek 1? Gerbek. Kerjaan Bu. Gerbek nih. Terdengar tapi ada kerebek. Nah, coba. Tunggu suaranya. Oke, Bu Vita aja dulu deh.
Bu Vira sambil ini ngetes suaranya. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Karena kita baru pertama kali ketemu, jadi Ibu kenalan dulu ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam. Nama Ibu Firma Juliasi dari Pendidikan Biologi UPI 2017. Di sini Ibu akan membimbing kalian di proyek kedua kalian. Nah, kalian juga kalau misalnya bisa on cam, boleh on cam, biar sekalian Ibu juga kenalan ya sama kalian. Oke, di proyek kedua ini kalian nanti akan diminta untuk membuat spirometer sederhana. Nah, spirometer sederhana di sini ada yang tahu nggak? Spirometer itu apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Jadi spirometer itu alat untuk mengukur kapasitas udara yang ada di paru-paru kita. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat spirometer sederhananya untuk mengetahui apakah paru-paru kalian itu sehat atau tidak. Yang di sini Ibu mau menampilkan rancangan modulnya ya, modul umumnya. Sebentar. Memotong sedikit ya, Neng. Iya, Ibu. Ya, Bu Vita memotong sedikit. Nah, itunya aja. Yang ditampilkan itunya aja. EDP-nya aja. Jadi gini, anak-anak. Mulai proyek kedua ini, EDP-nya tahapannya itu hampir sama dengan yang ke satu, ya. Cuman mungkin Neng, Bu Pita prolog dulu ya, prolog dulu untuk perkenalan awalnya saja, tidak harus detail, hanya ininya saja, hanya kira-kira aja proyeknya seperti apa. Proyeknya sama seperti yang ke pertama tadi, proyek ke satu, tapi di sini biar biar anak yang nanti menemukan masalah untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Ya. Jadi mungkin di sini tampilkan latar belakang saja nih. Coba lihat scroll ke atas latar belakangnya. Oh, ini kata pengantar. Udah ada latar belakang belum? Belum, Ya, Ibu. belum. Kata pengantar aja. Iya. Oke. Kata pengantar. Nah, itu. Ya, dibesarkan lagi, bisa nggak? Sebentar. Sudah cukup jelas sih, Bu. Nah, udah. Bagaimana anak-anak kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Jadi begini, proyek yang ya, kira tadi kalian matematika sudah gumit belum? Enggak gomit, ngerjain Belum, tugas. Bu. Ngerjain tugas. Enggak, Bu, enggak gomit. Tugas yang baru apa tugas yang lama? Proyek 1. Baru. Yang Baru. Tugas yang baru. Bu. Minggu kemarin kalian dapat materi ya? Iya. 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 Tapi belum sempat dijelaskan proyek kedua. Belum. Oke, baik. Begini, untuk setengah semester ini setelah proyek ke-1, di proyek kedua ini materi kompetensi dasar yang harus kalian pahami itu masih ada 3, ya. Masih ada 3 kompetensi dasar, diantaranya tentang sistem
pernapasan manusia, peredaran darah, kemudian ekskresi. Gitu. Nah, di proyek sekarang ini sama seperti proyek yang kemarin, kita akan mencari solusi untuk memecahkan masalah di 1 KD. Kira-kira sekarang yang lagi ramai di kita ini sedang apa sekarang? Ibu pengen nanya dulu. Yang lagi ramai di kita sekarang sedang apa? Di lingkungan kita. COVID. COVID, virus, ya. Bagus. Banjir. Banjir juga. Oke. Nah, kira-kira yang berhubungan dengan materi KD kompetensi dasar yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira yang mana nih? Yang berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sistem pernapasan atau ekskresi? COVID, Bu. COVID. Good, pinter. Ya, itu dia. Nah, sekarang dua ini bagaimana caranya kita supaya di kondisi pandemi seperti ini kita bisa menciptakan suatu alat bantu yang bisa meringankan keluhan atau beban yang akan kira-kira kita terima gitu ya, keluhan yang akan kita terima. Nah, di saat pandemi ini gitu. Kira-kira yang berhubungan dengan saat pandemi ini adalah, Ibu mau nanya dulu sama kalian, kira-kira yang berhubungan dengan pandemi ini di materi yang mana? Di peredaran darah kah? Atau di pernapasan? Atau ekskresi? Pernapasan. Pernapasan, Bu. Nah, di pernapasan ya. Pernapasan. Iya. Kenapa di pernapasan? Coba, kenapa bisa di pernapasan? Memangnya COVID itu bisa menular lewat apa? Udara, Bu. Udara. Lewat udara, kalau bagaimana? Kalau ada orang batuk, Bu, atau bersin. Oke, kalau ada orang batuk atau bersin. Jadi, muncratannya itu bisa menularkan ke orang lain ya. Sehingga sama orang lain itu akan diterima lewat halo, Andi. Andimu itu di mute kalau nggak dipakai. Iklanmu itu. Lewat saluran apa? Menularnya itu? Pernapasan. 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 Nah, itu ya. Nah, sekarang nah sekarang di proyek yang kedua ini itu akan berhubungan dengan sistem pernapasan. Ya. Nah, ini untuk UMIT sekarang kita hanya pertemuan saja, ya. Mungkin nanti dijelaskan lagi di UMIT yang kedua, ya. UMIT yang kedua bisa nanti sore atau bisa minggu depan. Itu akan lebih jelas lagi, ya. Bu Pita nanti akan menampilkan slide show-nya dan sebagainya, PowerPoint-nya. Untuk sekarang kita hanya perkenalan saja, ya. Ibu masih bantu ya, Bu Vita. Kita masih perkenalan saja karena sangkut pautnya. Nah, ini yang kenapa Ibu tadi menyebutkan di lingkungan kita dan sebagainya itu adalah salah satu latar belakang, ya. Proyek kalian itu hampir sama dengan proyek yang ke-1. Tahapannya sama, ya. Tahapannya sama. Nanti kalian ada mencari masalah, kemudian latar belakangnya apa, kemudian menemukan masalah, kemudian membuat alat, make model, kemudian nanti ada seperti yang kemarin lah tahapannya itu ya, tingkatannya itu sama seperti yang proyek ke-1 kemarin. Jadi sebelum kita mencari solusi masalahnya, kalian harus tahu dulu latar belakangnya kenapa gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan sedikit latar belakang karena sekarang kondisi kita lagi begini, ya, lagi di masa pandemi ini, kira-kira kita harus menciptakan nih suatu alat bantu yang bisa alat bantu sederhana ya, yang bisa kita buat dengan alat dan bahan yang kita punya di rumah, gitu. Adapun yang nanti kalian harus beli, itu pasti seperti
proyek yang pertama kemarin ya, kita ada batasannya nanti ya. Kalian dikasih batasan harganya, kemudian batasan bahan-bahannya apa saja gitu ya, nanti kalian dikasih. Makanya usahakan, bilang ke teman kalian semua, usahakan itu mulai hari ini sampai seterusnya kalian sebisa mungkin bisa ikut Gumit deh ya. Karena sangat penting sekali. Konsultasi itu biasanya kalau lewat Gumit itu kan bisa TikTok ya, tanya jawab sebagainya. Kalaupun misalkan karena sekarang kita akan lebih mudah lagi. Kalian akan lebih mudah lagi di proyek yang kedua ini. Kalian di jadwal pelajaran itu kan dibagi beberapa kelompok ya, bagi beberapa kelompok. Di antaranya IPA dengan matematika. Kalau bahasa dengan nanti konsultasinya dengan bahasa lagi gitu. Tapi meskipun di jadwal kalian dibeda-beda, tapi tetap nanti proyek STEM kita kelompok A itu tetap ada IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama satu lagi SBK ya, itu sama seperti proyek satu kemarin. Cuman jadwal konsultasi kita berbeda gitu, berbeda hari maksudnya. Jadi untuk IPA itu kita bareng sama matematika untuk jadwal konsultasinya. Nah mungkin kalau misalkan ada perubahan dan sebagainya, mungkin nanti sambil berjalan ya, Bu Pita juga akan menjelaskan. Nah itu mungkin sebelumnya ya. Kalau misalkan ini ada di sini ada kata pengantar, kalian bisa lihat PowerPoint-nya. Ini target kompetensi dasar kelima. Mini akuarium dengan menggunakan. Ini yang kelas 7 ya nih, Bu Pita? Oh ini masih belum terganti. Oke. Jadi prinsipnya sama ya, sama di sini. Kita nanti akan mengikuti tahapan engineering design project DP-nya. Di minggu sekarang ngapain, minggu depan ngapain, minggu depannya lagi ngapain, itu sama. Tahapannya sama dengan yang kemarin project yang ke-1. Nah, makanya diusahakan kalian semua bisa mengikuti Gumit ini. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak sih, Bu. Ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira yang berhubungan dengan pernapasan membuat apa kira-kira? Ada yang sudah tahu? Akan proyeknya akan membuat apa? Yang berhubungan dengan COVID? Halo? Anak-anak, yang berhubungan dengan COVID, kira-kira kita akan membuat alat seperti apa? Sistem pernafasan, Bu. Apa? Sistem pernafasan. Ya, sistem pernapasan. Kira-kira apa? Kira-kira mau apa? Membuat apa? Paru-paru. Membuat paru-paru. Oke. Terus apa lagi? Kalau membuat paru-paru itu artinya membuat alat bantu, bukan? Kan paru-paru kita sudah punya. Itu organnya, itu organ. Organnya. Kira-kira apa tuh? Alatnya apa? Kayak inhaler, Bu. Kayak inhaler, oke. Spirometer Membantu. bukan? Apa? Spirometer. Spirometer, oke, good. Ya. Siapa barusan yang jawab spirometer? Malia. Malia. Seperti apa sih spirometer, Malia? Yang Malia tahu? Alat pengukur pernafasan bukan sih? Jadi kita nafas tapi tadi diukur sama spirometernya gitu. Oke. Ada yang lain? Kalau masker bisa nggak? Masker bisa, Bu. Masker bisa. Kata Rajendra, masker bisa. Masker bisa membantu alat pernapasan kita tidak? Tidak, Bu. Itu mah hanya untuk menghalangi udara, Bu. Untuk menghalang udara aja. Lebih tepatnya menyaring. Menyaring, oke.
Baik, mungkin, nah ini kan sudah awal-awal kalian sudah mempunyai bayangan lah, kira-kira mau membuat apa gitu. Tadi Maria bilang mau membuat spirometer. Oh, nah mulai sekarang kalian bisa cari-cari apa sih itu spirometer, ya, hubungannya apa dengan pernapasan, gitu ya. Organ pernapasan apa saja coba? Hidung, Hidung, faring, laring, paru. bronkus, alveolus. Oke, kelas 7 udah kan ya? Ibu udah ajarin ya kelas 7 ya? Masih ingat nggak? Bu. Udah. Kelas 7 sudah. Ya, kelas 7 sudah. Nah, itu bisa kalian pelajari dulu ya. Nanti sambil berjalan, Bu Pita pun nanti akan memberikan materi-materi yang berhubungan dengan proyek kalian. Gitu. Makanya, karena pertemuan kita di di bulan ini, bulan April itu belum nanti kepotong sama puasa gitu ya. Kemudian April, Mei, Juni, ya paling kita ini proyek ini hanya sebentar gitu. Makanya jangan sampai ada yang mulur waktu seperti kemarin proyek ke-1 masih ada saja yang belum gitu ya, yang belum selesai di pas terakhir giliran PTS masih belum selesai videonya gitu. Jadi usahakan di proyek yang kedua ini kalian harus tepat waktu karena waktu kita tidak banyak. Ya, mungkin itu dulu. Bu Vita ada tambahan? Iya, Bu. Ya, mungkin mengingatkan aja anak-anak untuk, ya tadi seperti yang sudah Ibu Ida bilang, untuk jangan mundur dari timeline-nya dan segera mengerjakan tugas yang sebelumnya biar tenang buat ngerjain tugas selanjutnya. Dan kalau spirometer sederhana itu nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya apa sekarang? Apa? Untuk penjelasan spirometernya di pertemuan selanjutnya atau mau sekarang dulu sedikit boleh Mangga? Ada waktu 5 menit, 10 menit lah. Ya, jadi tadi kan seperti yang Ibu bilang, permasalahan sekarang kan tentang COVID ya. COVID berhubungan sama pernafasan. Nah, kalau gejala COVID yang buat pernafasan itu, yang kalian tahu kayak gimana? Yang tentang pernafasan. Sesak napas. Sesak nafas. Ya benar ya, sesak nafas. Jadi, kalau kalian kira-kira hubungannya spirometer sama gejala COVID itu apa? Jadi kan ada yang jawab tuh spirometer alat untuk mengukur si kapasitas udara ya. Nah, kira-kira hubungannya apa antara spirometer sama gejala COVID? Yang bisa menghubungkan? Halo? Halo, suara Ibu masuk? Ayo, sambil anak-anak ketika kamu gumit, kamu boleh sambil buka-buka materi yang berhubungan dengan gumit ya. Oke, karena masih berpikir ya. Jadi kan alat spirometer itu untuk mengukur kapasitas udara yang ada di paru-paru ya. Nah, salah satu gejala COVID itu sesak nafas. Jadi, misalkan kalian nanti menguji alat kalian, spirometer sederhana, kalian bisa tahu nih, si pernafasan kalian tuh sehat apa enggak, apakah sesuai dengan kapasitas udara yang normal atau tidak. Kalau tidak normal, ada apa gitu sama paru-paru kalian, sama pernafasan kalian, sistem pernafasan kalian, apakah kalian kurang istirahat atau nauzubillah bahkan ke gejala COVID-nya gitu. Jadi dari proyek ini diharapkan kalian bisa mengetahui gitu, gejala
kondisi kalian, kondisi paru-paru kalian gitu, apakah sehat atau tidak, dan ciri-cirinya tuh gimana gitu. Nah, di sini Ibu mau nunjukin timelinenya tadi yang udah Ibu Ida jelaskan, itu timelinenya hampir sama project yang sebelumnya ya. Dan mungkin ini karena kepotong juga sama puasa, nanti bakal disesuaikan lagi. Jadi kalau bisa nanti kalian jangan sampai ketinggalan dari timelinenya. Biar Ramadannya juga lebih hikmat ya ibadahnya. Mungkin itu dulu Ibu dari kita sekarang. Ya. Ini kalian bisa lihat kan tampilannya di sini. Ada seri ke-1 sampai seri ke-7. Sama dengan project yang pertama. Di seri ke-1 ini adalah define the problem. Kalian akan menemukan masalahnya. Seperti sekarang. Ya. Sekarang kalian sudah menemukan masalah kan? Masalahnya bagaimana caranya untuk membantu alat pernapasan kita supaya istilahnya lancar ya, atau misalkan supaya sehat gitu ya. Nah, di sini di minggu ini tanggal 29 Maret sampai 3 April. Jadi 21 Maret sampai 3 April kalian akan define the problem, kemudian nanti tanggal 4 sampai 10 April itu background research, kira-kira latar belakangnya kenapa sih membuat alat tersebut. Nah ini tahapan-tahapan seri ini nanti yang akan Anda tampilkan, kalian tampilkan di tugas akhir, gitu ya, tugas akhir kalian. Kemudian tanggal 15 sampai 17 April itu plan solution, perancangan kalian kira-kira alat dan bahannya seperti apa, biayanya berapa, kemudian belanja, mulai kalau ada yang harus beli. Nanti pas di tanggal 20 sampai 25 April itu adalah make model. Itu di seri keempat. Kebetulan ini kita sudah puasa ya, sudah puasa. Dari seri ketiga itu sudah bulan puasa. Kayaknya sepertinya nih ketika bulan puasa kalian akan lebih semangat membuat project. Gitu, karena sambil ngabuburit ya. Sambil ngabuburit. Nah, kemudian ini Bu Vita tampilannya hilang. Bu Vita kayaknya terlempar nih. Kemudian minggu berikutnya juga sama ya, minggu berikutnya setelah kalian belanja, menyiapkan alat dan bahannya, kalian baru make model, membuat alatnya. Setelah membuat nanti ada uji coba, kemudian terakhir komunikasikan. Dan nanti seperti biasa ada evaluasi ya, ada evaluasi project di akhirnya. Nah itu. Nah jadi project yang kedua ini sama dengan project yang ke-1. Kita sama STEM PJJ-nya, kemudian kita juga sama kolaborasi dengan mapel yang lain seperti kemarin. Dan nanti di laporan akhirnya usahakan itu videonya lengkap dengan nanti untuk proyek yang kedua ini usahakan lengkap dengan tugas dari mata pelajaran lain yang satu rumpun kita kelompok A ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Nanti untuk modul ya kalau udah selesai sama Bu Pita nanti modulnya dibagikan. Jadi biar kalian bisa melihat tahapan-tahapannya seperti apa gitu ya. Ininya minimal EDP-nya aja dulu ya, time schedule-nya gitu rencananya. Nah dari sekarang kalian sudah mulai mencari tadi di minggu ini itu tadi yang pertama itu apa? Minggu ini seri 1 itu apa? Define the problem. Define the problem. Nah kalian di minggu ini mencari itu dulu. Seperti apa Bu? Nanti menyusul ya. Nanti Bu Vita akan memberikan LKPD-nya akan memberikan untuk define the problem. Kalau ada LKPD-nya, kalau tidak nanti Bu Vita akan menjelaskan ya, akan menjelaskan. Bisa di WA group dan juga di Google Classroom. Kalian harus tetap aktif ya.
di WA grup aktif, di Google Classroom aktif. Gitu. Nah, karena ini sambil berjalan, nanti juga kalau ada informasi apapun yang baru nanti diinformasikan langsung, ya. Oke, untuk minggu ini kalian udah mengerti apa yang harus dilakukan. Kalian bisa untuk sambil menunggu sambil menunggu nanti LKPD dari Bu Vita, kalian bisa coret-coret dulu di kertas, atau misalkan kalian bisa ketik dulu di komputer, bisa ya, untuk tadi modul seri 1-nya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Bu, Ibu, Nggak ada. Ya. kalau misalkan nilai ulangan harian bakal diumumin nggak? Nilai ulangan harian yang kemarin, Ya, yang waktu PTS ya. kita kan PTS-nya project, Yang kan PTS, nanti itu kan ada ulangan harian teh gini kan. evaluasi. Ya. Kalau mau boleh. Kalau mau boleh nanti sama Bu Vira ya. Nanti Bu Vira yang akan mengumumkan di grup, gitu ya, di grup WA, akan mengumumkan siapa aja yang tugasnya masih belum, yang artinya yang masih punya hutang, ya, yang masih punya hutang. Dikasih waktu minggu ini, terakhir minggu ini. Gitu. Nah, kalian kalau ada pertanyaan apapun boleh ya, boleh di grup kelas, boleh juga japri ke Bu Vita. Kalian berhubungan dengan Bu Vita aja ya. Bu, Ya. GCR saya kan error gak bisa ngirim PDF atau dokumen. Jadi lewat WA bisa. Japri gitu maksudnya. Ya, Kenapa bisa error GCR-nya? Emailnya berarti ya. Emailnya ya. bukan. Kamu bisa nggak bikin email baru lagi? Enggak bisa, Bu. Passwordnya lupa. Iya, maksud Ibu bikin lagi email baru. Bikin lagi email baru, Kalau password bikin baru. email baru harus pakai password HP. Nah, password HP-nya tuh lupa. Masa sih bikin email baru harus pakai password HP? Kayak pola gitu. Ibu bisa mendadak bikin email baru. Kita pakai password kita aja. Bukan, maksudnya teh password. Kalau kalau buka HP kan harus buka password dulu. Nah, itu teh harus dimasukin dulu password perangkat HP-nya. Bukan password email. Kalau kayak gitu nggak bisa buka HP dong? Iya, maksudnya cuma pakai sidik jari doang. Tapi karena sidik jarinya mati, cuma bisa buka di buka HP. Nah, Servis aja Rian. Tinggal servis. Kalau refresh nanti hilang semua dokumennya. Atau daftar emailnya lewat laptop aja atau komputer? Nah, kalau laptopnya ya udah lama sih, jadi kadang rusak kan, ketemu jalan. Kalau di servis gak bakal 100% hilang, Aryan. Serius. Aryan, Ibu mau nanya deh. Emang selama ini Aryan dari awal semester sampai sekarang, Aryan belum pernah keluar rumah? Belum, Bu. Asli? Enggak sih, beberapa kali lah. Nah, maksud Ibu, Aryan bisa pergi ke warnet dulu sebentar, bikin email baru, ya, kalau di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop, bikin email baru, nanti bisa dibuka di HP juga, ya. Itu salah satu solusi. Kemudian yang kedua, Aryan bisa ke tempat servis HP, ya, ditanyakan, nanti bisa diselesaikan, gitu. Misalkan HP-nya pakai apa? HP Oppo, kamu datang aja ke tempat Oppo, ya, ke tempat servis Oppo, atau pakai Samsung, datang aja ke tempat servis Samsung, gitu. Karena apa? Kalau dibiarkan nanti akan selamanya seperti ini, gitu ya. Kita tidak tahu apakah Juli ajaran baru itu kalian kalau naik kelas kalian itu bisa tetap muka atau masih tetap seperti ini, gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu ya, jangan sampai suka keluar jalan-jalan